ada juga di sini sabun bayi, sampo, minyak telon, bedak, kasa untuk mengganti tali pusat, lalu ada kapas cebok, juga ada sarung tangan ya, karena pada saat memandikan bayi 6 jam kita perlu mengganti atau menggunakan sarung tangan. Selain itu juga kita siapkan barak shot untuk perlindungan diri. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pastikan lingkungan dalam keadaan hangat. Kemudian kita siapkan juga bak dan pastikan airnya tidak terlalu panas, pas untuk kulit bayi. Kemudian kita gunakan barak shot. Setelah itu kita lakukan cuci tangan. Selanjutnya kita siapkan pakaian dan handuk bayi dalam keadaan ergonomis supaya kita mudah untuk melakukan tindakan memandikan bayi. Kemudian kita buka alat tambahan, dekatkan bengkok, lalu setelah itu kita gunakan sarung tangan. Setelah itu kita buka pakaian bayi. Ya, bila ada kotoran atau tinja boleh kita bersihkan menggunakan kapas cebok yang sudah dibasahi dengan air DTT. Lalu setelah itu buka pakaian bayi. Pastikan kondisi bayi dalam keadaan hangat. Ya. Pertama, basahi waslap, kemudian basuh dulu seluruh wajah bayi. Pastikan wajahnya bersih dari bekas jejak persalinan, ya, dari air ketuban ataupun darah. Lalu kita basahi seluruh badan bayi. Lalu setelah itu kita baru pakaikan sampo. Kita bersihkan kepala bayi. Berikan sampo sampai bersih. Kalau misalnya ada sikat bayi, boleh digunakan untuk membersihkan kepala bayi atau rambut bayi dari air ketuban. Kemudian setelah itu kita pakaikan sabun. Kita basahi bagian area atas, lalu ekstremitas atas sampai ke bagian bawah. Saat membalikan bayi, pegang dengan kuat. Bersihkan bagian belakang sampai bawah. Setelah semua terkena sabun, lalu kita ambil waslap satu lagi, bilas supaya nanti pada saat kita membilas bayi itu busanya tidak terlalu banyak, sehingga kita lakukan dulu menggunakan waslap. Bila sudah, kita lakukan bilas bayi
Ya, pada saat membilas bayi, perhatikan untuk tangannya. Yang pertama itu jari telunjuk hingga kelingking berada di bawah aksila, sedangkan jari jempol berada di atasnya. Untuk memastikan atau memegang bayi dengan kuat. Lalu setelah itu pegang seperti memegang garpu kedua belah tumit bayi. Ya, kemudian kita masukkan bayi ke dalam. Kemudian bilas dulu bagian muka, kemudian bagian kepala, lalu bagian ekstremitas bayi, badan, dan harusnya ke bawah. Setelah dipastikan bagian atas bersih, kita balikan posisi bayi dengan cara hampir sama. Tadi bagian 4 jari di bawah aksila dan bagian jempol atau ibu jari berada di bagian atasnya. Balikan bayi. Kita basuhi bagian belakang hingga bawah. Pastikan tidak ada ketuban ataupun darah ataupun sabun, sisa sabun yang tersisa. Setelah itu kita pindahkan bayi ke handuk. Oke. Keringkan bayi dengan cepat. Pastikan seluruh bagiannya kering sehingga dapat terhindar dari hipotermi. Kemudian pastikan juga bagian belakangnya kering. Setelah kering, kita pindahkan bayi untuk dipakaikan baju. Pastikan dalam keadaan tetap hangat. Kita gunakan minyak telon. Boleh diberi bedak. Ya. Selanjutnya, setelah dipastikan kering, kita boleh melakukan perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat ini dilakukan dengan prinsip kering bersih, ya, atau bersih dan kering, ya. Pada prinsipnya tidak boleh juga tidak digunakan apa-apa, tapi boleh apabila ibu-ibu di rumah memberikan perawatan pada bayi dan khawatir melihat tali pusat bayi, boleh dilakukan dengan menggunakan kasa. Kasanya dilipat segitiga, kemudian ditempel atau diletakkan di tali pusat bayi, kemudian kita lipat dan diikat di atas tali pusat. Ya, setelah itu kita pakaikan popok bayi. Bila bayinya laki-laki, kita ikat popoknya itu di bawah tali pusat supaya menghindari bunceratan dari air kencingnya bayi. Setelah itu kita kenakan baju bayi. Selanjutnya kita bedong bayi supaya bayi tetap hangat, tidak perlu terlalu kencang.
selesai, bayi kita dapat berikan bayi kepada ibunya untuk disusukan. Setelah selesai, kita bisa bereskan alat-alat, kita cuci pakaian bayi ke tempat simpan pakaian bayi ke bekas pakaian kotor, kemudian pindahkan atau buang sampah basah ke tempatnya, lalu kita bereskan alat-alat. Ya. Kemudian